Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Rahman. Baiklah teman-teman, saya mau share untuk update terbaru ya dari plugin QR Ticket ya. Oke, nah di sini kita bisa melihat bahwa ini adalah template default dari pengaturan plugin QR Ticket ya teman-teman ya. Jadi di pengaturan QR etiket setting. Nah, di sini ada pengaturan untuk menggunakan template eh, default ya, tampilan etiket default itu seperti ini ya teman-teman ya. Nah, terus kita akan membuat tampilannya menggunakan Elementor ya, menggunakan Elementor. Jadi pertama kita nonaktif uncheck list dulu untuk penggunaan tampilan etiket defaultnya. Kita simpan. Oke, terus nah, kita akan menggunakan Elementor untuk template dari kehadirannya ya. Jadi pertama kita buat dulu templatenya. Nah, untuk pembuatan template di Elementor itu harus menggunakan Elementor Pro ya. Jadi Elementor biasa nggak bisa. Oke, pertama kita buatkan dulu templatenya. Di sini dia adalah single ya, single single post. Nah, kita akan buatkan di sini adalah template kehadirannya. Oke, jadi plugin QR Ticket ini sangat fleksibel ya teman-teman ya dan juga dinamis ya. Nah, tanpa kita sadar teman-teman ya, saya juga kemarin sebelumnya belum ngasih tahu salah satu fiturnya itu adalah eh, URL dari etiketnya itu dia random karakter ya. Jadi tidak bisa dimanipulasi ataupun diedit oleh orang lain ya teman-teman ya. Jadi dia random. Nah, seperti post biasa, pada saat di post biasa teman-teman, oke saya akan memperlihatkan dulu. Nah, pada saat kita membuat sebuah post, nah Slack Slacknya itu otomatis dia mengikuti dari post title atau judul dari postnya ya. Nah, itu otomatis. Nah, tapi dengan QR ticket ini dia otomatis akan menggenerate eh, karakter yang random karakter ya teman-teman ya. Random karakter. Jadi seperti ini ya. Sebentar saya view dulu mana dia tadi. Nah, jadi di sini kalau kita melihat, jadi URL-nya itu slug-nya, jadi dia auto random karakter ya, jadi nggak bisa orang jadi pada saat ke acara event itu tidak bisa mengedit ataupun uh, memanipulasi ya untuk etiketnya, jadi lebih aman ya menurut saya ya. Nah, oke, balik lagi kita akan membuat template untuk tampilannya. Nah, di sini kan ini jika menggunakan eh, pengaturan dari plugin ya. Nah, di sini kita akan membuat template sendiri untuk etiketnya. Oke, pertama kita buat template. Di sini kita kosongkan saja. Oke, saya akan menjelaskan dulu. Jadi di sini kita akan buat menggunakan Elementor ya. Oke, di sini kita ambil post title untuk nama. Oke, terus kita preview dulu. Preview syutingnya kita ambil untuk kehadiran ya teman-teman ya. Ini kita coba Abdul Rahman. Mana tadi? Oke, sini ya. Jadi post title, terus juga di sini datanya adalah sorry,
post title, terus kita di sini tambahkan txt ya untuk nama. Kita ambilkan teks aja, teks tajuk, teks biasa, mana teks biasa, oke teks biasa, terus kita di sini menggunakan dinamis tag ya. Di sini kita menggunakan custom field-nya. Jadi di sini ada key-nya. Nah, untuk melihat key-nya tadi, jadi teman-teman bisa menggunakan plugin tambahan. Jadi tambahan yaitu namanya JSM Show Post Metadata. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan metadata apa aja yang tersedia di dalam post tersebut. Nah, contohnya di sini ya. Oke, di sini adalah post biasa. Nah, kalau kita melihat, nah semua post metadata itu akan muncul di sini. Nah, ini kita bisa panggil berdasarkan key metadata key-nya, kayak gitu. Nah, untuk kehadiran itu sendiri, jadi metafield-nya itu atau metadatanya itu kita bisa panggil di menggunakan template Elementor ataupun Bridge Builder ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa melihat apa saja sih metafield yang disediakan oleh plugin ini. Nah, ini di sini ada kehadiran alamat, kehadiran email, kehadiran jam, kehadiran peran kayak gitu ya teman-teman ya, kehadiran status, kehadiran tanggal, WhatsApp, WooCommerce. Nah, kayak gitu. Ini data-datanya bisa kita panggil. Nah, untuk QR tiketnya sendiri, itu ada di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa memanggil shortcut untuk menampilkan QR tiketnya di front end menggunakan template ya teman-teman ya. Jadi kalau kita menggunakan template Elementor, kita bisa panggil untuk QR code kehadirannya kayak gitu. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan juga untuk tombol download sertifikat dan tombol untuk Google Calendar ini juga kita bisa memanggil di front end menggunakan Google Calendar Event ataupun tombol untuk download sertifikatnya. Oke, di sini kita balik lagi. Di sini tinggal kita panggil metadatanya ya teman-teman. Jadi di sini kita panggil metadatanya. Di sini saya uh, akan panggil itu misalnya ya narasumber. Oke, gini aja deh. Kita preview dulu. Sebentar ya teman-teman ya. Kita aktifkan dulu datanya apa aja yang mau ditampilkan gitu ya. Oke, ini kita aktifkan dulu untuk melihat datanya apa aja yang mau kita tampilkan di front end, dan itu kan kita samakan ya teman-teman ya. Oke, ini kita ini dulu view dulu, terus nanti di sini kita nonaktifkan dulu. Ini udah muncul ya nama acara gitu ya. Oke, terus di sini kita nonaktifkan dulu. Oke, sudah. Nah, kita balik lagi ke template dan oh sorry, ini kita ini dulu ya. Oh, sorry, salah. Kita edit dulu ya. Ini kita ini dulu, edit dulu. Oke, QR tiket ini sudah tadi. Oh ya, kita ngelihat metadatanya ya. Sambil kita ngebuat template-nya, kita ngebuat metadatanya. Kita melihat metadata ataupun metafield ya, teman-teman ya. Oke, di sini kehadiran alamat, kehadiran di sini kita ngelihat acara ya. Acara berarti kita panggil datanya di sini nggak ada, dia masuknya ke ini ya, ke event ya teman-teman ya. Ke event. Nah, di sini ya, pengajian berbayar berarti dia ini adalah taksonomi ya ataupun eh ya taksonomi, atau biasa teman-teman kategori ya, kategori kayak tag itu termasuk dalam taksonomi ya teman-teman ya. Jadi itu nanti kita panggilnya menggunakan taksonominya. Oke, di sini kita akan panggil untuk eh, yang akan ditampilkan. Oke, di sini adalah kehadiran peran. Oke, kita ambil metadatanya. Oke, di sini kita panggil kehadiran peran. Nah, di sini adalah sebagai titik dua.
Nah, untuk masalah desain nanti teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya teman-teman ya. Jadi saya nggak akan eh, mendesain sebagus mungkin, tapi ya saya hanya untuk fungsionalnya aja ya. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan gaya ataupun style teman masing-masing ya. Oke, narasumber, terus di sini metafilnya adalah status ya. Kita cek status, kita status di sini kita panggil custom key-nya. Nah, di sini oke, kita buat status kehadirannya adalah hadir. Oke, terus di sini kita panggil taksonominya ya teman-teman ya. Kita panggil taksonominya itu dengan cara dinamis saja nggak apa-apa. Di sini kita duplikat dulu. Nah, ini kita panggil itu adalah uh, postrumnya ya. Sorry, bukan postem sih. Ini Chief Title namanya ya. Sebentar kita cek. Oke, oh ya. Chief Title, Chief Title. Terus di sini uh, taksonomi. Sorry, kita panggil taksonomi kehadiran Chief Title-nya. Sebentar saya lupa. Bentar ya teman-teman ya. Oke, kostum di post terms-nya archive meta, archive separate data, current shortcut, info internet. Oke, coba kita postem, postem taksonomi. Ah, ini dia. Postem taksonominya adalah event. Oke, teman ya. Kita adalah event. Nah, link kita matikan. Oke, kita lanjutin. Sebelumnya adalah baru kita buat event titik dua. Oke. Event, nah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti terserah teman-teman mau apa namanya atur jaraknya ya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa modifikasi sendiri. Oke, nah terus untuk menampilkan tombolnya gimana? Jadi untuk menampilkan pertama kita pernah tampilkan untuk QR tiketnya dulu ya. QR tiketnya itu ada di sini ya teman-teman ya. QR tiketnya ini ada di sini. Jadi kita tinggal panggil shortcutnya ini. Oke, kita copy terus di template-nya kita masukin di sini adalah shortcut. Oke, shortcut ini kita masukin di sini ya teman-teman ya. Kita masukin di sini kita masukin di dalam sini. Oke, terus nanti teman-teman tinggal paste. Oke, nah terus untuk apa namanya? Untuk ini kan secara default ukurannya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi nanti teman-teman bisa atur sendiri lebarnya dan jaraknya itu. Jadi kita akan buatkan blok dulu. Kita bikin kontainer dulu ya. Kayak ini kontainer deh. Kontainer boleh. Terus di sini kontainer di dalam kontainer. Kontainer di dalam kontainer di dalam oke kita buat posisinya center. Terus ini pengaturannya khusus. Oke, ini kita buat lebarnya. Oke, nah oke, di sini kita bikin asli dulu aja ya teman-teman ya. Kita bikin asli dulu. Nanti karena ini secara defaultnya ukurannya adalah segini ya teman-teman ya, dalam pixel. Jadi nanti bisa saya akan coba untuk lebih bisa di fleksibel untuk ukuran dari QR code-nya ya. Terus kita bikin untuk tombolnya ya teman-teman ya. Untuk tombolnya tadi kita juga menggunakan QR code ya teman-teman ya. Menggunakan QR code. Jadi di sini
Di sini untuk menggunakan QR code-nya kita tinggal gunakan shortcut untuk download sertifikat ya teman-teman ya. Ini kita akan coba download sertifikat. Dan satu lagi adalah untuk uh, Google Calendar ya teman-teman ya. Google Calendar. Di sini kita menggunakan shortcut Google Calendar. Oke, di sini juga Google Calendar. Oke, nah terus kita di sini kita terbitkan. Nah, di sini ada conditional kita buatkan untuk kehadiran ya teman-teman ya. Jadi kita save dan close. Oke, nah di sini ini adalah bawaan dari plugin ya teman-teman ya. Kalau tampilan ini bawaan dari plugin. Nah, untuk sekarang itu seperti ini. Kita refresh. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sangat fleksibel dan sangat mudah digunakan ya teman-teman. Jadi eh, mungkin itu aja yang saya share kali ini. Terima kasih teman-teman. Eh, untuk pertanyaan lebih lanjut dan fitur-fitur yang ingin ditanyakan boleh langsung di grup ataupun langsung DM saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas teman-teman.